Makanya saudara lihat-lihat di sana bagaimana reaksi perempuan-perempuan itu sangat luar biasa. You see the reaction of the woman toward Jesus after that. What happened? They went out and they gonna grab and clap Jesus' feet and they bow down. You see that? Karena begitu sukacita, mereka mendekat, memeluk kakinya dan mereka menyembah. Wow. What an amazing news. What a beautiful news. What a great God. What a lovable God. What an amazing Savior, our Lord Jesus Christ. Tuhan kita Yesus Kristus memang luar biasa. Luar biasa. Dia lihat inside out. Dia tahu keadaan. Dan ini harus diberitahukan kepada semua orang untuk mengerti. Dan kalau dia buat ini kepada murid-murid, kepada Tuhan Yesus, pengikut-pengikut dia termasuk perempuan-perempuan ini begitu, maka saudara dan saya juga harus merasa bahwa dia juga perhatikan kita begitu. Atensinya, perhatiannya, termasuk dalam keadaan apapun, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran seperti perempuan-perempuan ini terobat. Diganti dengan sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan oleh karena begitu bersukacita, mereka mendekat dan memeluk kaki Tuhan Yesus. Dan saya mau gali itu kata yang terakhir, dia bilang menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Worship. Di sini menunjukkan bahwa mereka melihat Tuhan Yesus seperti Allah. Karena kata worship, kata menyembah di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu dalam. In Indonesian is not very deep when you see the word worship. Because the original, when they say worship there, that means you not only bow down your head, it's more than that. It says like you put your face down and you kiss the floor and you knee down. And your body all goes down. Jadi saudara-saudara, kata worship di sini ini menunjukkan suatu sikap kerendahan hati, sikap penyembahan yang sangat humble, yang sangat hikmat, yang sangat menaruh diri di bawah sekali. Dan ini menunjukkan mereka menaruh diri hanya seperti manusia dan Tuhan Yesus adalah Allah. Ini buktinya. Dan Tuhan Yesus tidak menolak itu. Saudara, kalau melihat ini kata dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani sama. Di perjanjian lama juga tatkala dikatakan menyembah itu, tatkala Musa dan semua umat Tuhan menyembah Tuhan, itu artinya mereka menaruh badannya turun sampai ke bawah, kening mereka sampai ke tanah, dan lutut mereka ke bawah, dan badan mereka juga ke bawah. Menunjukkan sikap kerendahan yang sangat-sangat rendah. Ini yang perempuan-perempuan ini buat. Bukan saja itu, saudara lihat juga di ayat-ayat selanjutnya tatkala murid-murid juga melihat dia. Beberapa dari mereka buat begitu, tidak semua karena dikatakan beberapa ragu-ragu ayat 17. Tetapi mereka juga menyembah dia. Dan saya coba kali ini, ternyata kata menyembah ini yang sudah kita dengar dalam kitab Wahyu, di surga itu begitu. Malaikat-malaikat dan semua anggota surga menyembah Allah dengan model begitu. Menaruh diri di bawah. Sangat merendahkan diri. Ini yang harus menjadi sikap hati kita tatkala kita menyembah Tuhan. Zaman sekarang kita menyembah Tuhan dengan kurang terhormat. Kita harus merefleksikan itu. Bagaimana kita menyembah Tuhan secara terhormat. Imagine they put all their bodies down. How could you worship God with that humble heart and humble mind and humble self? How could you do that? Unless you understand and you see that God is your God. Otherwise you cannot do that. And that's why you see here, murid-murid, lihat di sini, perempuan-perempuan itu. Yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang pendengar, pengikut Tuhan Yesus dikatakan murid-murid juga. Selain daripada murid-murid yang adalah apostol atau murid-murid 12 murid. Mereka ini menyembah dia. Dan setelah mereka menyembah, baru Tuhan Yesus bilang apa? Jangan
takut. Itulah obatnya. Jangan takut. Bersukacitalah karena saya ada. Don't be afraid. Makanya saya bilang apa? Takut, khawatir, panik. Jesus is the answer. You see that? Who is the answer? Jesus is the answer to your fear and worry and panicking. Jesus is the answer. The answer to who? To you and me and to this woman. And so after that, they must go and telling the disciples. Mereka harus pergi dan sampaikan kepada murid-murid. Kenapa harus sampaikan ke murid-murid? Karena murid-murid punya tugas sementara harus menyampaikan berita Injil ke seluruh dunia. Itu yang dikatakan dalam kitab Markus. Setelah itu mereka harus pergi ke seluruh dunia.